paman ini mau apa sih? Azan mulu. Padahal dengan azan itu tidak bakal membawa kita menjadi kaya. Tapi masih aja azan mulu setiap hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Frida Nurul Sabila dalam channel Hikmah Kehidupan. Kali ini saya akan menceritakan tentang kisah seorang pria menghina suara azan sehingga pria ini tewas dengan keadaan yang sangat mengenaskan. Bagaimana kisahnya? Untuk nama dan tempat kami samarkan guna kenyamanan kita bersama. Dan sebelum saya melanjutkan kisah ini, jangan lupa untuk subscribe dan isi komentar di bawah terlebih dahulu. Tak perlu lama-lama lagi, kita langsung masuk saja ke ceritanya. Kisah ini diambil dari seorang pria yang bernama Rusman. Rusman ini seorang pemuda yang tidak memiliki orang tua atau yatim piatu, dan bahkan dia tinggal sendirian di rumahnya. Padahal rumah si Rusman ini dekat dengan masjid, dan Rusman memiliki seorang paman, seorang muazin yang biasa azan di masjid tersebut. Tapi sayangnya Rusman ini seringkali marah-marah kepada pamannya karena Rusman tidak suka mendengar suara azan. Dan pada suatu hari ketika waktu sore, si Rusman ini baru pulang dari kuliahnya. Dia pun istirahat dan rebahan, padahal waktunya ini sudah menjelang maghrib. Tapi justru Rusman ini malah mau tidur. Dan setelah beberapa menit kemudian, ia pun mendengar suara pamannya azan. Dan apa yang terjadi? Rusman ini marah-marah dan mencaci maki pamannya tersebut. Dan si Rusman ini pun kesal dan dia pun marah-marah dengan pamannya. Seketika pamannya pulang dari masjid, ia pun melontarkan perkataan yang sangat tidak enak didengarkan di telinga. Ia mengatakan kepada pamannya, "Paman ini mau apa sih? Azan mulu. Padahal dengan azan itu tidak bakal membawa kita menjadi kaya. Tapi masih aja azan mulu setiap hari." Begitulah yang dikatakan oleh Rusman. Dan pada saat pamannya ini mendengarkan perkataan Rusman tersebut, pamannya ini pun bersedih dan hanya bisa mengelus dada. Dan dia pun berdoa, semoga si Rusman ini segera mendapatkan hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pada keesokan harinya, pada saat menjelang maghrib, Rusman pun masih melakukan hal yang sama dengan yang kemarin, yaitu masih berada di kamarnya. Namun Rusman ini sedang bermain PlayStation. Dan pada saat Rusman ini main PlayStation, beberapa menit kemudian suara azan berkumandang, yaitu suara dari pamannya Rusman sendiri. Setelah Rusman mendengar azan itu pun, Rusman pun kembali kesal dan marah-marah dengan pamannya tersebut. Ia pun sampai berpikir akan mencuri speaker yang ada di dalam masjid tersebut. Si paman ini udah dibilangin berapa kali, masih aja azan di masjid itu. Apa speakernya saya curi aja kali ya, biar paman gak bisa azan di masjid itu lagi. Begitulah yang dikatakan oleh Rusman. Dan pada saat tiba waktu sholat subuh, seluruh jamaah yang berada di masjid tersebut beserta pamannya ini heboh karena digegerkan speaker yang ada di dalam masjid ini pun hilang. Dan pamannya beserta jamaah lain pun sudah berpikir bahwa pasti itu ulah si Rusman yang beberapa kali ia menolak suara azan dari masjid tersebut. Namun sayang, seluruh jamaah beserta pamannya ini tidak memiliki bukti bahwa si Rusman ini mencuri speaker tersebut. Dan pada akhirnya salah satu ustadz
pun menyarankan bahwa kita tidak boleh suudzon dan sebaiknya membeli speaker baru lagi. Besoknya pun Rusman merasa senang dan dia pun merasa bangga dan sangat lega. Akhirnya saya sudah bisa tidak mendengarkan suara azan lagi. Aku bisa main musik sepuasnya, bisa main game tanpa mendengar suara azan. Akhirnya saya sangat senang sekali. Begitulah yang dipikirkan oleh Rusman. Namun setelah siang hari dan memasuki waktu zuhur, suara azan pun kembali berkumandang. Dan si Rusman ini pun kembali marah-marah. Sialan, udah saya curi speakernya, kok masih ada azan lagi sih itu? Begitulah yang dikatakan oleh Rusman. Dan si Rusman ini pun marah besar dan dia pun kembali memutar musik dengan suara yang keras. Dan para jamaah dan pamaya ini pun merasa terganggu dengan suara musik tersebut. Dan pada akhirnya para jamaah dan ustadz lain pun menghampiri ke rumah Rusman tersebut. Dan mereka pun berniatan ingin menasehati si Rusman agar dia bisa terbuka pikirannya bahwa ketika mendengar suara azan ini dia tidak merasa kesal, bahkan marah-marah kepada pamannya sendiri. Tetapi setelah mereka menghampiri ke rumahnya, mereka bukan menasehati si Rusman, malah justru ia kena semprotan dari Rusman tersebut. Dan setelah kejadian itu, akhirnya dari para jamaah dan ustadznya ini pun ingin mengusir Rusman dari kampungnya, namun masih memandang latar belakang dia bahwa seorang pamannya ini adalah seorang muazin di masjid tersebut. Waktu pun menjelang azan maghrib lagi, dan pada saat itu pamannya kembali mengumandangkan azan. Namun apa yang terjadi? Rusman ini bergegas lari menuju masjid dan dia menghentikan pamannya pada saat mengumandangkan azan. Hei paman, diam kau. Kau ini sudah saya bilangin jangan azan, masih aja azan melulu. Paman ini dengar gak sih dengan perkataan saya? Dan parahnya lagi, si Rusman ini beberapa kali ingin merebut mic yang dipegang oleh pamannya. Namun pamannya ini tidak menghiraukan perlakuan Rusman tersebut. Dan si Rusman ini pun nekat. Dia akan mencabut colokan listrik speaker itu. Dan pada akhirnya apa yang terjadi? Si Rusman ini justru menyentuh kabel listrik yang terbuka. Dan si Rusman ini pun akhirnya tersetrum dan tergeletak sampai tidak tersadarkan diri. Dan pada saat pamannya ini telah selesai mengumandangkan azan, pamannya ini pun kaget melihat kondisi si Rusman ini yang sudah terbujur kaku, tergeletak di lantai. Pemuda ini sebenarnya tahu bagaimana jika kita mempermainkan azan, namun menganggapnya hal biasa. Dan setelah kejadian, kita baru tahu bahwa ketika menghina azan akan mendapatkan azab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di dunia maupun di akhirat. Begitulah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat dan dijadikan pelajaran untuk kita semua. Dan tetap dukung channel kita Hikmah Kehidupan dengan cara like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.